Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah laporan kita. Gini, hari ini kita bakal ngebedah laporan tahunan 2025 dari salah satu raksasa pembiayaan di Indonesia, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, atau yang mungkin lebih kalian kenal di bursa dengan kode saham ADMF. Di ulasan kali ini, kita nggak cuma mau lihat deretan angka yang bikin pusing, kita bakal beneran menyelami gimana sih kesehatan finansial dan posisi aset mereka di tahun 2025 ini dibandingkan tahun lalu. Kita juga bakal ngecek stabilitas arus kasnya, sampai ngelihat arah strategi bisnis mereka ke depan. Jadi, siap-siap ya buat sebuah diskusi yang pastinya seru banget. Oke, biar gampang dan terarah, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas. Mulai dari integrasi sama MUFG dan keunggulan kompetitif mereka. Terus performa keuangan 2025, stabilitas aset, ngomongin dividen, tantangan ke depan, dan pastinya ditutup dengan disclaimer investasi. Langsung aja yuk! Nah, kalau kita ngomongin tahun 2025 buat Adira Finance, tema besarnya itu memberdayakan pertumbuhan melalui integrasi. Dan percaya deh, ini bukan cuma sekedar jargon keren-kerenan perusahaan aja. Di tengah industri otomotif yang lagi naik turun banget, ADMF ini benar-benar naruh fokus penuh buat nguatin sinergi antar lini bisnis mereka. Kolaborasi di dalam ekosistem raksasa perbankan mereka ini emang dirancang khusus buat ngedorong pertumbuhan operasional yang benar-benar solid sepanjang tahun. Kita masuk ke bagian pertama, integrasi MUFG dan parit pelindung bisnis alias The Moat. Kalian pasti sering dengar istilah economic moat kan? Gampangnya, ini tuh keunggulan kompetitif yang bikin kompetitor susah banget buat nyerang. Dan jujur aja, moat miliknya ADMF ini luar biasa tebal. Coba bayangin, mereka ini di backup langsung secara finansial sama MUFG sebesar 18,93% dan Bank Danamon sebesar 74,50%. Punya backing dari raksasa perbankan kayak gini tuh ibarat punya benteng baja. Belum lagi nih, game changer utama mereka tahun ini adalah suksesnya merger dengan Mandala Finance per 1 Oktober 2025 kemarin. Integrasi absolut ini benar-benar ngunci posisi mereka sebagai raksasa di industri pembiayaan kita. Tapi tunggu dulu, pertahanan mereka ini nggak cuma mentok di layanan perbankan tradisional, mereka juga ngekspansi moat ini buat mendominasi dunia digital. Nah, coba lihat gimana mereka main. Buat rebutan pasar otomotif secara online, mereka punya momobil.id sama momotor.id. Terus buat nahan supaya konsumen nggak lari kemana-mana, ada aplikasi Adiraku. Butuh dana tunai yang cairnya super cepat, mereka luncurin Dana Dira, sampai urusan bengkel pun mereka cover lewat platform Mo-Service. Strategi ini benar-benar pinter, karena mereka secara harfiah ngepung target pasar dari segala sisi ekosistem digital. Lanjut ke bagian kedua, kinerja keuangan 2025. Mari kita lihat gimana strategi integrasi tadi ngefek ke angka-angkanya. Nah, apa yang paling menarik dari sini? 43,2 triliun rupiah. Yap, ini adalah total penyaluran pembiayaan mereka sepanjang 2025. Angka ini melonjak 17,8% loh dari tahun sebelumnya. Bisa bayangin nggak sih, membukukan pertumbuhan sepesat ini di saat kondisi pasar otomotif lagi penuh tantangan, itu jadi bukti nyata seberapa agresif dan efektifnya eksekusi strategi mereka di lapangan. Tentu aja, nyalurin duit banyak itu nggak ada artinya kalau kreditnya macet kan? Untungnya profitabilitas mereka tetap prima. Return on assets ada di 5,2% dan return on equity tembus 10,4%. Tapi metrik yang benar-benar mencuri perhatian saya adalah non-performing financing alias NPF-nya yang berhasil ditahan di angka 2,0% aja. Menjaga angka rasio kredit bermasalah sesehat ini di tengah ekspansi yang gila-gilaan tuh ngebuktiin satu hal. ADMF emang berani nginjak pedal gas buat tumbuh, tapi mereka punya rem manajemen resiko yang super pakem. Oke, masuk ke bagian ketiga, stabilitas aset dan pendanaan. Buat kita yang ngerti fundamental, stabilitas arus kas itu adalah indikator utama kesuksesan bisnis tahunan. Coba perhatiin, total aset ADMF itu stabil dan kokoh di angka 38,5 triliun rupiah. Sangat konsisten sama posisi di 2024 untuk jadi pondasi pertumbuhan. Terus yang sangat positif, total liabilitas atau utang mereka malah menciut 1,4% jadi 23,5 triliun rupiah. Kombinasi aset yang kokoh sama utang yang menyusut karena struktur pendanaan yang dioptimasi ini jadi indikator kuat. Artinya mereka beroperasi dengan jauh lebih sehat dan efisien tahun ini. Lanjut ke bagian keempat, dampak laba ke dividen. Ini pasti segmen yang paling kalian tunggu-tunggu. 50%! Poin krusialnya di sini adalah setengah dari seluruh laba bersih yang sukses dicetak perusahaan itu secara efektif didistribusikan lagi langsung ke kantong para pemegang saham. Keputusan ini secara nyata nunjukin komitmen kuat dari manajemen buat nyiptain shareholder value dari keuntungan operasi bisnis mereka. Kalau kita bedah rekam jejak historisnya,
ADMF ini benar-benar transparan soal bagi-bagi dividen kas. Nah, khusus buat tahun 2025 ini, RUPS udah setuju buat bagiin dividen tunai sebesar Rp703 per lembar saham. Data historis di sini ngasih kita gambaran yang sangat objektif ya, tentang gimana cerdasnya ADMF menyeimbangkan antara ngasih imbal hasil buat para investornya, tapi tetap nahan sebagian laba buat modal ekspansi ke depannya. Sebuah equilibrium finansial yang patut diacungi jempol. Kita masuk ke bagian kelima, prospek dan tantangan masa depan. Kemana arah angin berhembus selanjutnya? Secara realitas, kita harus sadar kalau industri otomotif nasional masih lumayan berat ngadepin siklus angin sakal dan pemulihannya juga belum 100% balik sempurna. Tapi, ADMF nggak cuma diem meratapi nasib. Respons strategis mereka ini luar biasa cerdik. Mereka beralih fokus secara agresif buat ngegarap segmen pembiayaan non-otomotif. Hasilnya, aset non-otomotif mereka meledak tumbuh 71,9% year on year, tembus 9,0 triliun rupiah. Lewat produk multiguna kayak solusi dana, mereka sukses beradaptasi buat ngamanin arus kas di masa depan. Kelenturan bisnis yang keren banget. Dan akhirnya, bagian keenam sekaligus yang paling vital untuk kita ingat. Disclaimer investasi. Saya harus bacain kutipan wajib ini dengan jelas. Keterangan bukan ajakan untuk beli atau jual saham. Disclaimer on, DYOR alias do your own research. Ingat ya, pembahasan kita ini murni pelaporan analitis yang objektif dari laporan tahunan perusahaan. Nah, menutup sesi kita hari ini, melihat gimana ADMF sukses memanfaatkan benteng muat raksasa mereka, transformasi ekosistem digitalnya, sampai pivot sukses ke pembiayaan non-otomotif, saya jadi punya satu pertanyaan provokatif buat kalian. Seberapa cepat sih perusahaan keuangan model lama lainnya harus berevolusi supaya nggak tergilas oleh para raksasa yang terus beradaptasi di era digital ini? Boleh banget dipikirin. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin bedah laporan kali ini, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.